Saya Fitri Hanwijanarko. Di sini saya akan membacakan mengenai distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari rata-rata sampelnya yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter populasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama dengan saya Nirvana Tadi Ariza di mata pelajaran statistika. Di sini kita akan membahas mengenai sebaran sampling rata-rata ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sebaran sampling tanpa pengembalian. Sebaran sampling tanpa pengembalian yaitu tiap individu yang diambil dalam sampel tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum individu berikutnya diambil. Maka distribusi sampling harga min mempunyai sifat tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Spiegel tahun 2011 bahwa setiap unsur yang tidak dapat lebih dari satu kali terpilih disebut sebagai penarikan sampel tanpa pengembalian atau yang biasa disebut dengan sampling without replacement. Terima kasih. Sebaran sampling dengan pengembalian. Sebaran sampling dengan pengembalian atau mungkin replacement yaitu tiap individu satu demi satu yang diambil dalam sampel sesudah diamati selalu dikembalikan lagi ke dalam populasinya sebelum individu berikutnya dikembalikan. Jadi data yang telah diambil tadi masih ada kemungkinan untuk diambil kembali atau masih ada kesempatan untuk diambil kembali. Banyaknya sampel yang mungkin diambil dirumuskan dengan permutasi atau N pangkat N besar pangkat N kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari sebaran sampling rata-rata. Nah, di sini ada soal yaitu sebuah populasi berat badan balita terdiri dari 4 bilangan, yaitu 10, 12, 13, dan juga 15. Nah, rata-ratanya adalah 14,17 dan simpangan baku adalah 12,156. Nah, perhatikan semua kemungkinan sampai sebesar 2 yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Dan carilah rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Nah, di sini kita disuruh mencari rata-rata sebaran sampingnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama ada mu, yaitu rata-ratanya sebesar 14,17. Kemudian ada tau itu adalah simpangan bakunya, yaitu 12,156. Kemudian ada N besar, di mana N besar ini merupakan banyaknya populasi, yaitu ada 4, 10, 12, 13, dan juga 15. Totalnya ada 4. Kemudian N kecil itu kemungkinannya ada 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita mencari mu X bar. Nah, mu X bar adalah rata-rata sebaran sampling. Nah, untuk mencari sebaran sampling rata-rata tanpa pengembalian, kita menggunakan rumus kombinasi untuk menghitung totalnya, yaitu kombinasi 4 kombinasi 2, di mana hasilnya adalah 6. Jadi nanti ada 6 poinnya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini terdapat 4 data, yaitu 10, 12, 13, dan juga 15. Kemudian kita tuliskan satu persatu, yaitu 10,12, 10,13, 10,15, 12,13, 12,15, dan juga 13,15. Jadi kalau untuk tanpa pengembalian itu kita tidak perlu menuliskan ulang kembali, tapi kita maju ke depan, jadi tidak perlu mengulang. Nah, kemudian setelah kita menuliskan ini, kita hitung dengan rumus kita tambahkan, kemudian kita bagi menjadi 2. Jadi 10 tambah 12 dibagi 2 sama dengan hasilnya 11. Kemudian untuk bawahnya 10 tambah 13 dibagi 2 adalah 11,5. 10 tambah 15 dibagi 2 adalah 12,5. 12 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 12,5. 12 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 13,5. Dan yang terakhir 13 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, kemudian kita tulis mu X bar itu hasil dari ini semua totalnya
11 ditambah 11,5 ditambah 12,5 ditambah 12,5 ditambah 13,5 dan ditambah 24, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Kemudian setelah kita jumlahkan dan dibagi 6, 85 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 14,7. Jadi rata-rata dari sebaran sampling rata-rata adalah 14,17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan contoh soal, yaitu Pak Tony memiliki 5 ekor kambing burka dengan N-nya itu sampelnya itu banyaknya itu 5 dengan populasi masing-masing yaitu 35, 34, 31, 36, 32 dalam kilo. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 diambil dengan pengembalian. Dari populasi tersebut, maka hitunglah rata-rata simpangan baku rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Lalu kita cari yang diketahui dulu, yaitu N-nya itu N kecilnya sama dengan 2, terus N besarnya itu sama dengan 5. Jadi yang ditanyakan yaitu yang pertama adalah nilai rata-rata dari data tersebut. Yang kedua yaitu simpangan baku. Yang ketiga itu rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Yang keempat itu ditanyakan simpangan baku dari sampling rata-rata. Untuk yang pertama kita cari dulu rata-rata. Rata-rata yaitu jumlahnya data dibagi banyaknya data, tadi dimasukkan. Terus ini 168 hasilnya dari penjumlahan ini dibagi banyaknya data, tadi ada 5 dan hasilnya yaitu 336. Lalu ditanyakan tau atau disebut juga simpangan baku. Lalu rumusnya ini, akar sigma dalam kurung xi min x dikuadratin per n-1. Lalu tinggal dimasukkan semuanya dan hasilnya tau sama dengan akar 172 17,2 dibagi 4 dan hasilnya itu 2,0736. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu kita cari C-nya dulu, yaitu rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Itu rumusnya jumlah nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Yang pertama yang kita lakukan itu kita cari banyaknya data terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini 5 pangkat 2, yaitu pakai permutasi sama dengan 5 kali 5 itu 25. Lalu kita cari dulu banyaknya data dari data tersebut. Jadi ini 35,35, 35,34, 35,31, 35,36, 35,33, 34,35, 34,34, 34,31, 34,36, 34,32, 31,35, 31,34, 31,31, 31,36, 31,32 dan seterusnya sampai 32,32. Lalu kita cari dari nilai rata-rata tersebut seperti ini. 35 tambah 35 lalu dibagi 2 itu hasilnya 35. Terus 35 ditambah 34 dibagi 2 dan hasilnya adalah 34,5 dan seterusnya. Lalu kita masukkan angkanya, ini nilai rata-ratanya dijumlah semuanya, itu hasilnya 840 dan banyaknya data itu udah diketahui tadi yaitu 25. Lalu kita tinggal masukkan saja 8
dibagi 25, itu hasilnya 33,6. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu yang D. Ini simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Itu rumusnya tau X bar sama dengan tau per akar N kecil ya. Terus langsung tau X bar sama dengan, ini kan tadi udah diketahui ya kan, 2,076 itu sebagai tau. Lalu tinggal dimasukkan saja tau-nya ini sebesar ini, terus per akar N, N-nya tadi adalah 2, terus kita tinggal masukkan, jadinya 1,4662. Jadi hasil hitungannya dari yang ditanyakan itu yang pertama, rata-rata atau mu itu sama dengan 33,6, lalu simpangan bakunya itu 2,0736, lalu rata-rata dari sebaran sampling atau mu X bar itu 33,6, lalu tau X bar atau simpangan baku dari sebaran sampling itu nilainya 1,4662. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan mengenai contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah populasi umur remaja terdiri atas 4 bilangan, yaitu 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun dengan rata-rata umur yaitu 15 tahun. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian dari populasi tersebut. Nah, dari soal tersebut, hitunglah rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dari data tersebut. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui N besar itu sejumlah 4 dan N kecil yaitu 2. Nah, lalu diketahui rata-rata sebesar 15. Yang ditanya yaitu rata-rata sampling, ya seperti itu, new X bar. Nah, lalu untuk mencari new X bar tersebut dapat dicari dengan rumus yaitu jumlah nilai rata-rata dibagi dengan banyak data. Pertama, kita harus mencari dulu banyak datanya terlebih dahulu dengan cara N kuadrat, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16, lalu dipasangkan seperti ini. Terdapat 16 jumlah data, lalu dicari rata-rata per datanya, didapat seperti ini, lalu dihitung jumlah rata-rata mendapatkan 240. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu new X bar sama dengan jumlah nilai rata-rata dibagi dengan banyak data, yaitu 240 dibagi dengan 16, maka akan didapat 15. Terima kasih untuk contoh soal yang ketiga. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai materi distribusi sebaran sampling rata-rata. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada sampling dalam statistik, yaitu ilmu tentang hubungan antara populasi dan sampel yang diambil dari populasi. Salah satu distribusi sampling adalah distribusi sampling rata-rata. Sampling dapat memperkirakan parameter keseluruhan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi statistik sampel yang dapat diterapkan dalam setiap hari sesuai dengan bidangnya.